Hari Senin besok atau Senin depan sudah melaksanakan ujian. Jadi mohon kurangi bermainnya, ya. Kurangi bermain atau pegang HP. HP-nya disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Banyaklah atau perbanyak membaca dan memegang buku pelajaran di rumah. Ya, karena nilai ujian ini akan berpengaruh bagi kamu nanti nilai ijazah. Ya. Kalau mau berhasil, yang pertama ada kita harus disiplin diri dulu. Disiplin diri. Ya. Semua yang kita lakukan, ya kita sebagai siswa, sebagai pelajar itu harus punya disiplin. Ya, di mana saja, mau di rumah, disiplin di sekolah, ataupun disiplin di lingkungan masyarakat, ya, karena di semua lingkungan itu ada aturan. Di rumah punya aturan, ya, di rumah walaupun rumah itu rumah kita, tapi ada aturan, walaupun aturan itu tidak tertulis. Tidak mungkin bapak ibunya nulis aturan di rumah, atau mungkin ada juga yang ditulis, ya, supaya kamu ikuti aturan disiplin yang ada di rumah kamu. Contoh, ibu kamu nyuruh mungkin secara sengaja ditulis, pokok jam setelah maghrib misalnya kamu harus belajar. Mungkin aja orang tua ada yang membuat seperti itu. Nah, ikuti itu, ya. Teman-teman kita yang berhasil atau yang juara kelas itu adalah orang yang disiplin. Kalau tak percaya tanyalah, ya. Pasti di rumah dia belajar. Kalaupun tadinya tidak atas kemauan sendiri belajar itu, pasti orang tuanya menyuruhnya belajar. Kalau tak percaya coba tanyakan. Dan tanyakan juga kawan-kawan kamu, apakah yang mereka juara kelas itu tidak belajar di rumah? Pasti belajar. Tidak mungkin yang juara kelas itu tidak belajar di rumah. Tak mungkin ngerti pelajaran itu kalau tidak dilihat bukunya, mustahil. Ya. Nah, awalnya mungkin belajar itu tidak mengenakan, melelahkan, apalagi kalau yang kita pelajari itu nggak ngerti. Nah, kalau tidak mengerti, bertanya dengan yang mengerti. Contoh di sekolah berarti kita harus bertanya dengan bapak atau ibu guru kelas. Mana yang tidak kita pahami pelajaran itu tanyakan. Ya, setelah ditanyakan mengerti akan timbul nanti motivasi bagi diri kita. Oh, seperti ini rupanya. Oh, gampang, nggak susah rupanya. Karena sudah bertanya. Tapi kalau tidak ngerti, tak mau bertanya, akhirnya bingung sendiri. Sementara pelajarannya terus bertambah, berubah, levelnya naik. Nah, dasarnya aja nggak ngerti, lalu lanjut pelajaran berikutnya, tambah nggak ngerti lagi, tambah kebingungan lagi, ya. Jadi dasar pertama pelajaran itu kita harus paham, harus ngerti. Contoh misal matematika, tak ngerti penjumlahan, pengurangan, pasti perkalian, pembagian bingung. Nggak ngerti perkalian, pembagian pasti nggak akan bisa. Nah, makanya harus ikuti tahap-tahap itu, jangan sampai nggak ngerti dari awal. Kuasai pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Insya Allah kelas tinggi berikutnya pasti paham. Begitu juga sebaliknya, pelajaran dasar di kelas 1, 2, 3 nggak ngerti, akan kesulitan lah kita nanti di kelas tinggi. Ya, disiplin. Ya. Orang yang berhasil pasti dia disiplin. Kemudian yang kedua, ya, Bapak mengingatkan ada kaitan disiplin kepintaran kita itu dengan akhlak kita. Ya, ada orang menyampaikan mungkin bahasa kiasan ya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau adabnya sudah bagus, pasti dia berilmu. Dan orang yang berilmu, orang yang pintar, belum tentu dia beradab. Orang yang berilmu, orang yang pintar, belum tentu akhlaknya baik. Ya. Kalau akhlaknya baik, sudah pasti dia pintar. Kalau dia pintar, akhlaknya nggak baik, berarti dia belum pintar. Kenapa? Karena akhlaknya belum baik. Orang yang pintar pasti dia tahu akhlak yang baik atau yang tidak baik, pasti dia tahu. Jadi kalau ada kawan kita yang pintar, sementara dia masih suka mengganggu kawannya, istilahnya masih nakal di kelas, berarti dia belum pintar. Secara pengetahuan mungkin dia bagus, tapi akhlak sifatnya
belum bagus, berarti dia belum pintar. Ya, ada temenmu yang juara 1 di kelas, tapi dia suka jahil, suka bully misalnya, berarti dia belum pintar. Ya, nah ini harus dipahami. Kalau dia akhlaknya baik, itu tandanya dia paham. Ya, tapi dia nggak pinter, Pak. Tapi dia nggak pinter, akhlaknya baik. Tapi orang yang beradab itu lebih dihargai daripada orang yang pintar tidak beradab. Nanti berangsur-angsur kepandaian kita itu akan bisa kita raih. Bagaimana caranya? Dengan disiplin tadi. Rajin belajar, ikuti aturan di sekolah, aturan di rumah, terlebih lagi aturan di masyarakat. Ya, di masyarakat kita juga ada aturan. Walaupun tidak tertulis, tapi itu berlaku mengikat untuk kita. Contoh, kamu bermain pamannya di lapangan. Ramai kawanmu di sana, atau mungkin ada juga orang-orang tua yang ikut bermain ataupun olahraga misalnya. Nah, sering Bapak dengar itu, tak dari mana dapatnya. Sambil bermain dengan kawan, bahasanya kurang bagus. Istilahnya bahasa yang carut itu, bahasa-bahasa binatang keluar. Nah, sementara di sana banyak orang yang menggunakan lapangan, banyak orang tua di sana. Sementara kamu ngomongnya sembarangan aja. Boleh nggak seperti itu? Boleh tidak? Nah, jangan